Hai guys, selamat datang kembali di channel Demetarot Indonesia. Dan kali ini gue mau merangkum semua kisah gue tentang yang gue yakini adalah alien adoption. Dan kalau di antara kalian ada yang kenal atau mengerti mengenai regression hypnosis, silakan rekomen di comment box, karena gue mencari seseorang pakar di Indonesia ini yang bisa ketemu langsung untuk melakukan regression hypnosis untuk semua cerita gue, karena gue pun masih ingin untuk terbuka semuanya. Apa yang gue pernah alami itu apa yang gue nggak ingat sama sekali, atau mungkin ada memori yang dihapus di saat gue mengalami kejadian-kejadian yang misterius. Karena di Indonesia ini belum banyak orang-orang yang sadar tentang keberadaan ET, dan mereka itu ada, mereka itu real, nyata, dan seringkali melakukan kontak dengan manusia-manusia. Dan mungkin kalian adalah salah satunya yang kalian nggak sadar bahwa itu adalah kontak dengan ET, atau bahkan mungkin kalian kira itu hanyalah sebatas bertemu dengan setan. Kejadian pertama itu di saat gue masih SD, dimana gue di kamar di tengah malam, dan gue bangun dari tidur gue di tengah malam, masih di tempat tidur, masih terbaring, dan gue melihat secara seperti penglihatan ya. Gue ngelihat di depan rumah gue di garasi itu ada seorang perempuan, sosok perempuan yang berbaju tapi seperti long dress putih, rambutnya agak panjang. Ada seorang sosok perempuan yang menembus jendela, tembok, dan berjalan mengarah ke gue sendiri. Lalu di saat dia udah makin dekat depan kamar, gue langsung black out dan paralyzed. Dalam keadaan gue gak bisa teriak, gak bisa melek, gak bisa gerak gitu ya. Dan gue cuma doa sampai gue bisa lepas, dan itu rasanya sangat susah. Lalu di tahun berikutnya, di saat gue SMP, gue tidur di kamar yang berbeda. Tengah malam gue kebangun, gue ngeliat secara jelas ada seseorang yang duduk di atas mobil nyokap gue, di kap mobil, duduk bersila. Dan perempuan lagi yang kurang lebih sosoknya itu mirip atau kayaknya dia lagi gitu yang waktu gue lihat di saat gue SD. Mungkin pribadi yang sama atau jenis yang sama, karena sangat mirip. Perempuan ini duduk di kap mobil dengan berhadap-hadapan dengan gue, yang gue dalam posisi terbaring di tempat tidur. Dan gue bisa ngelihat langsung seperti seolah-olah jendela gue itu nggak ada gordengnya. Nah, perempuan itu ngeliat ke gue dengan tatapan langsung mata ke mata dengan gue, tapi dia nggak gerak, dia nggak berekspresi, datar, nggak ada kedip, nggak ada ngomong apapun, seperti patung tapi ngelihatnya tajam. Awalnya gue kira itu ibu gue. Lalu gue mulai berpaling muka gitu ya, lihat jam, lihat adik gue, lihat suster gue. Dan gue balik lagi ngelihat ke sosok itu, masih ada, real, seperti fisik 3 dimensi. Dan makin lama gue makin ngerasa kayaknya ada yang gak beres. Kayaknya itu bukan nyokap gue, dan gue gak tahu itu siapa. Dan makin lama gue makin kayak ngerasa ada sesuatu yang misterius, dan gue mulai memalingkan muka gue. Tiba-tiba gue black out.
nggak sadar apa-apa, dan tiba-tiba udah pagi. Gue udah kebangun seperti biasa. Gue cerita ke nyokap gue, dan nyokap gue bilang nggak tahu apa-apa. Kejadian tahun selanjutnya adalah di saat gue sekitar SMA, dengan kamar yang berbeda lagi. Jadi di rumah gue itu ada 3 kamar, dan 3-3-nya itu ada kejadian masing-masing. Tengah malam lagi, gue itu lagi tidur, dan gue kebangun karena ada suatu cahaya yang sangat menyilaukan di saat kamar gue gelap, dan semua lampu-lampu di ruang tamu seluruh rumah itu dimatikan. Tengah malam seperti ada suatu sinar yang sangat terang yang bikin gue itu kebangun, dan gue mulai ngumpet di antara bantal karena saking silaunya itu loh. Lalu gak lama, sekitar 1-2 detik ya, sinarnya itu hilang, dan kamar gue balik gelap lagi dengan gue udah sadar sepenuhnya. Lalu gue ngelihat ada sesuatu di depan gue, bentuknya hologram, wujudnya manusia, badannya orang, duduknya bersila tapi ngambang sekitar 30 sentian dari lantai, dan dari lutut kanan ke lutut kiri itu lebarnya lebih besar dari daun pintu, tingginya itu lebih tinggi dari daun pintu. Bayangin kalau dia berdiri, gue rasa giant. Sosok ini hanyalah bersila di depan gue percis 2 meteran dari tempat tidur gue, dan dia itu agak hologram, agak bersinar sedikit, tapi transparan, tapi jelas kalau dia itu punya sosok seperti manusia. Dan gue ngeliatin, itu siapa, itu apa ya, tapi nggak hilang-hilang. Mau gue kedip, mau gue gerak, itu nggak hilang-hilang. Sampai gue liatin kanan kiri gitu ya, nggak hilang-hilang. Terus gue lihat ada adik gue depan gue lihat seluruh kamar gue lihat lagi ada dia, dan gak hilang-hilang. Gue bertanya sama sosok ini, tapi dengan cara telepati, yang saat itu gue nggak ngerti yang namanya telepati. Gue bahkan nggak tahu ada kalimat yang disebut telepati, dan telepati itu apapun gue nggak tahu ya. Jadi gue nanya dalam hati gue, apakah itu engkau? Maksud pertanyaan gue mau tanya itu Tuhan gue atau bukan, itu Tuhan atau bukan, maksud gue itu kan ya. Gue tanya, apakah itu engkau? Lalu gue yakin gue dapet jawaban. Dia balas sesuatu ke gue tapi lewat telepati. Cuma memori ini tuh hilang begitu aja. Gue black out, dan gue bangun gak lama setelah itu dalam keadaan tidur sambil menangis. Gue bangun melanjutkan nangis gue, dan gue itu gak ingat apa-apa. Jawaban dia apa yang terjadi setelah gue tanya apakah itu engkau, gue gak ingat apapun. Gue yakin memori gue itu ada yang dihapus, karena di saat gue kuliah, gue itu seperti merasakan kalau gue ada melupakan atau kehilangan memori tentang masa kecil gue. Di momen-momen gue masih kecil tuh gue hilang total, kayak gue gak inget apa-apa. Di tahun-tahun berikutnya, gue udah mulai kuliah. Nah, gue tidur di hari Minggu mau ke Senin ya. Gue tidur seperti biasa sekitar jam 9 di kosan. Waktu itu masih ngekos sendirian di kamar kosan yang kamar mandi luar. Dan gue tidur malam seperti biasa karena udah capek dan ngantuk. Gue tidur, terus tiba-tiba ada yang bangunin gue. Pintu kosan gue itu digedor-gedor sama temen sebelah kamar kosan gue.
gue bangun dengan kaget karena gedoran pintunya tuh super kencang. Terus dengan masih kayak ngantuk gitu ya, karena gue ngerasa gue baru tidur 3 jaman gitu, dan teman gue ini bangunin gue tengah malam. Gue kira ada kerusuhan atau ada kebakaran gitu kan, dan gue tanya ada apaan sih. Nah, teman gue itu super panik, langsung meluk gue. Dia langsung bilang, "Kamaya, lu masih hidup?" Gue bingung dong, maksudnya lu tuh udah 3 hari lo nggak keluar kamar. Dia bilang gitu. Gue perhatiin sendal lo masih di posisi yang sama, dan lo nggak keluar sama sekali, lo nggak ke toilet, lo ngapain aja di kamar, lo bahkan nggak pergi beli makan, ke toilet pun enggak, sendal lo masih di posisi yang sama dari 3 hari yang lalu. Gue bingung dong, gue tidur, gue bilang gitu kan. Masa iya lo tidur 3 hari? Lo yakin lo tidur, apa jangan-jangan lo meninggal? Dia bilang gitu kan. Gue bilang gue tidur, dan gue ngerasa kayak gue tuh baru tidur 2-3 jaman gitu kan. Dan tiba-tiba lo bangunin gue tengah malam buta, aku bilang gitu kan. Terus dia kasih lihat gue handphone, kasih lihat gue tanggal dan hari. Dan super malam itu gue juga kaget. Gue itu dibangunin udah hari Rabu jam 2 malam. Jadi dalam artian gue tuh dari hari Minggu jam 9 malam ke Senin, ke Selasa, ke Rabu, itu udah skip semua hari-hari gue. Jadi gue kayak losing time. Malam itu teman-teman gue bener-bener curiga besar sama gue, dikira gue habis ngobat atau apa, atau gue sakit parah gitu kan. Gue bilang enggak, gue biasa aja, bahkan gue nggak ngerasa lapar, gue nggak ngerasa kayak yang habis tidur 3 hari gitu. Gue ngerasa kayak cuma baru tidur sebentar dan lu udah bangunin gue. Dan waktu, jam, tanggal itu semua membuktikan bahwa gue memang udah tidur seperti 3 hari 2 malam. Tapi gue gak inget apa-apa. Gue gak inget apa yang terjadi di saat gue tidur selama itu. Dan gue anggap itu cuma aneh bin ajaib. Tapi gue gak mikir hal yang unbelievable gitu ya. Lalu di tahun-tahun selanjutnya, di saat gue udah mulai kerja, gue udah mulai pindah kota dan mulai kos sendiri, tinggal sendiri jauh dari orang tua, merantau. Seperti biasa gue kos memang sendirian. Gue mengalami lagi kejadian losing time, dimana gue tidur jam 9 malam, tapi gue kebangun itu jam 7 malam. Jadi jamnya itu mundur. Gue gak tahu apakah gue itu di tanggal yang sama cuma jamnya mundur, atau gue udah lewat hari dan gue tidur sekitar 22 jaman. Padahal gue ngerasa seperti gue tidur cuma sebentar. Mulai mencurigai ada kejanggalan gitu kayaknya. Lalu next time ada lagi kejadian di kamar yang sama. Gue tidur dengan posisi bantal kan, kita tidur kan pasti kan di atas bantal kepala kita. Dan gue itu orang yang tidur tuh nggak bandel gitu ya. Gue bahkan bisa tidur di paling pojok ranjang tanpa jatuh ke bawah gitu. Saking gue kalau tidur tuh diem. Mau sampai pagi pun masih posisinya masih sama biasanya. Nah, ada satu ketika di saat gue tidur, gue kebangun dengan posisi kamar gue. Loh, kamar gue kok ketebalik ya? Gue kaget berat karena pas gue melek itu kamar gue kok terbalik. Dan 1 detik kemudian gue baru sadar, ternyata bukan kamar gue yang terbalik, gue yang tidurnya terbalik. Dengan posisi kaki gue itu di
bagian bantal dan kepala gue itu di bagian kaki. Yang bagi gue kok aneh banget gitu. Secara masa iya gue muter 90 derajat tidur? Gimana caranya dalam hati gue ya? Cuma kalau gue muter 90 derajat dengan posisi vertikal yang bener-bener vertikal 90 derajat, kayaknya aneh banget dalam hati gue ya. Cuma gue lagi-lagi gue nggak bisa menjawab pertanyaan gue sendiri gitu, karena anehnya tuh super aneh dan gak ada jawaban gitu. Dan di situ gue sama sekali nggak kepikiran tentang IT ya, bahkan gue sendiri nggak tahu kalau IT itu apa, alien itu ada apa enggak. Gue bahkan bener-bener nggak kepikiran kesana sama sekali. Jadi gue skip aja itu misteri-misteri dalam hidup gue. Nah, karena masalah keganjilan di saat tidur itu yang udah kesekian kalinya, gue mulai mencoba berpikir skeptik ya. Gue sampai melakukan reka ulang sendiri di kamar gue, di tempat tidur yang sama. Gimana caranya gue bisa dari kepala di atas bantal muter ke 90 derajat dengan posisi vertikal, tapi arah sebaliknya. Dan gue coba dengan secara sadar ya puter-puter, itu nggak bisa gitu. Yang kalau ternyata ada hubungannya seperti yang gue duga, ada hubungannya dengan ET, adoption, itu berarti menjelaskan atau menggambarkan sesuatu yang real. Secara di saat kita itu diculik atau diculik secara fisikal, berarti badan kita itu dibawa sebadan-badan, nggak hanya roh kita yang kebawa tapi sebadan-badan. Karena mungkin gue itu dibawa secara fisik sebadan-badan gue dan dipulangin lagi tapi dalam keadaan salah posisi gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu, ceritanya mau nyulik diem-diem tapi ternyata pas dipulangin lagi lupa posisinya tadi itu di mana ya. Jadi terbalik gitu dibalikinnya. Well, itu sih kocak. Cuma di satu sisi yang lain gue jadi sampai parno karena mikir kok nggak habis pikir gitu ya, nggak make sense dengan semua kejadian yang pernah gue alamin seumur hidup gue. Gue jadi takut kalau gue itu di saat tidur bisa jalan kemana-mana gitu kan. Gue sampai takutnya kemana-mana gitu, parno. Sampai gue kunci kamar gue, kuncinya gue umpetin kayak yang misterius banget lah gitu. Apa yang terjadi saat gue tidur tuh gue tanda tanya, apa dari diri gue sendiri, apa dari siapa ya. Cuma nggak mungkin dari siapa karena nggak ada siapa-siapa di kamar gue. Dan gue selalu kunci kamar gitu loh. Dan gue juga pernah ngalamin mimpi yang seperti sangat real, dimana kita itu se-RT RW itu seperti ketarik angin yang sangat kencang, seperti tersedot gitu ya. Kita itu anti gravitasi, langsung seperti melayang dan ketarik ke arah yang sama. Semua benda ketarik ke arah yang sama. Dan di posisi gelap gulita, nggak ada listrik, pokoknya semuanya gelap. Dan gue itu berusaha pegangan ke tiang listrik, tapi saking kuatnya arah angin itu gue nggak bisa tahan dan gue lepas.
Lalu itu bagi gue sangatlah menakutkan ya, karena kayak ada angin puting beliung atau apa, gue nggak tahu. Lalu gue dan semua orang itu berhenti di suatu tempat yang aneh. Nggak ada angin lagi, sunyi senyap. Tapi gue tahu posisinya itu masih di wilayah RT, RW, rumah ibu gue. Dan gue baru sadar kalau kita ini berdiri di atas UFO. Yang gue sendiri saat itu nggak pernah mengikuti film-film layar lebar Hollywood lah ya. Terus ada sesuatu yang nanya ke kita, mau ikut atau enggak? Kalian mau ikut kami atau enggak? Dan orang-orang itu panik, orang-orang itu bingung, ini apa? Kita ini mau dibawa kemana? Ada apa sebenarnya? Orang tuh bener-bener have no idea, termasuk gue. Ada yang milih nggak ikut, ada yang milih ikut. Dan gue adalah salah satu orang yang milih untuk ikut. Entah alasannya apa, karena gue ngerasa gue mau ikut gitu, nggak tahu kenapa. Dan gue memutuskan untuk naik ikut mereka, dan sisa orang-orang yang menurut keputusan mereka sendiri nggak mau ikut itu keluar dari UFO itu. Tapi keluarnya itu kayak dia itu tiba-tiba udah di luar gitu loh. Bukannya mereka jalan keluar, tapi mereka itu tiba-tiba udah di luar. Lalu langsung UFO itu naik secara vertikal, tanpa suara, tanpa getaran. Pokoknya seperti kita naik lift aja, nyantai. Tiba-tiba udah di atas langit dalam hitungan 1 detik. Dan gue itu ngerasa gue bisa melihat bintang, semua bintang-bintang gitu ya. Pokoknya kayak nggak ada atap. Padahal gue itu di dalam UFO itu. Tapi saking transparannya, semua itu kelihatan gitu. Lalu di atas langit itu gue melihat pulau-pulau ya, pulau Indonesia, pulau Jawa, dan pulau-pulau Seribu itu gue lihat. Dan ternyata di mana-mana banyak UFO yang melakukan hal yang sama seperti yang sedang gue alami itu. Jadi seperti banyak UFO yang ngambil orang-orang yang mau ikut, seperti dijemput. Nah, dari situ gue tanya, kenapa kita dijemput? Kenapa kita diajak untuk ikut? Lalu ada sesuatu yang dari UFO itu bilang kalau bumi ini mau hancur dan kita mau menyelamatkan spesies. Oke, gue lanjut. Karena baterai gue lowbat, jadi gue harus pindah tempat sambil ngecas. Baru-baru ini, sekitar 1-2 bulanan yang lalu, gue lagi jalan di motor. Tiba-tiba gue dengar ada suara yang jelas banget di jalan. Kalau kita ini di sini hanyalah penumpang. Apapun yang kita miliki itu bukan punya kita. Dan suara itu ngomong ke gue dalam artian yang dimaksud kita itu gue dan kita semua manusia yang ada di bumi ini. Bagi gue itu kalimatnya memang simple tapi sangat bermakna, yang maknanya itu nggak bisa dipikirin secara logika ya.
Jadi kalaupun kita punya tanah itu bukan punya kita. Kalaupun anak kita pun bukan punya kita, karena kita di sini cuma numpang. Nah, gue yakin banget itu bukan suara hati gue atau pikiran gue, bukan juga suara spirit guide, tapi suara dari sesuatu yang unknown, yang suaranya itu tegas, jelas, dingin, dan seperti warning gitu ya. Gue nangkep itu lebih ke arah itu adalah warning. Dan gue ngerasa kayak suara itu ditujukan bukan hanya untuk gue, melainkan untuk gue sampaikan ke publik. Prinsip manusia itu kan baru percaya kalau melihat dengan mata kepala sendiri. Cuma ada suara juga yang bilang ke gue, kalau manusia masih memiliki perspektif, baru percaya kalau ngelihat dengan mata kepala sendiri, itu artinya waktunya udah terlambat. Ada lagi satu ketika beberapa minggu yang lalu, gak lama setelah mendengar suara di saat gue naik motor di jalan itu ya, ada suara yang tiba-tiba di saat gue mau tutup pintu kamar, mau tidur, udah malam, kita mau kunci kamar ya kan, tiba-tiba ada suara yang bilang, mau nggak untuk melihat apa yang nggak pernah lo lihat, untuk tahu apa yang nggak pernah lo tahu. Suara itu jelas sekali, seperti tawaran, seperti mau ngasih lihat gue sesuatu gitu ya. Dan gue langsung mendadak seperti panik, karena itu seperti suara itu deket banget. Gue tahu kalau itu bakalan shocking, karena suara itu pun udah mengejutkan gitu. Tiba-tiba ada yang ngomong begitu ya kan. Akhirnya gue jawab, enggak deh, gue belum siap, gue bilang gitu kan. Suara itu balik nanya, gimana kalau anak kamu? Wah, langsung, my God, ya jangan, dalam hati gue kan. Gue ngomong dalam hati loh, dalam seperti telepati ke sesuatu yang unknown. Gue bilang, jadi ceritanya sesuatu ini mau kenalan juga sama anak gue, mau ngasih lihat ke anak gue sesuatu yang belum pernah dia lihat dan belum pernah dia tahu. Mungkin gak sekarang banget, tapi di saat perjalanan hidup dia. Lalu akhirnya gue bilang, sebagai seorang ibu, gue khawatir anak gue itu bisa menerima hal yang kayak gue alamin atau enggak. Tapi di satu sisi lain gue sadar bahwa anak gue pun punya perjalanan hidup dia sendiri dan perjalanan spiritual dia sendiri. Jadi tanya aja sama anaknya. Cuma tawaran itu atau pertanyaan itu tuh bukan pertanyaan seperti teror ya, melainkan seperti get in touch lah dengan sesuatu yang gue tuh nggak pernah lihat, nggak pernah tahu, kayak gitulah. Dimana gue tahu dia udah kenal gue, cuma gue aja yang mungkin belum kenal dia. Day by day gue makin tanda tanya ya, siapa sih yang ngomong sama gue itu, kok kayaknya belakangan ini agak intens ya, belakangan ini kok kayak agak jelas dan lebih sering ngobrol sama gue gitu. Apa gue yang mulai pasang kuping atau emang dia yang mulai ngajak gue ngobrol? Itu pertanyaan gue. Dan siapa dia itu yang ngajak gue ngobrol itu kan?
atau yang ngomong sama gue. Akhirnya gue mulai coba cari tahu tentang ET atau alien dan cara mereka berkomunikasi, cara mereka menunjukkan eksistensi mereka dan berbagai hal. Yang akhirnya gue baru nyadar, oh ternyata hal-hal yang dialami adapti ini ada cukup banyak yang kemiripan sama misteri-misteri dalam hidup gue gitu. Cuma gue gak ada siapapun orang yang bisa gue ajak tukar pikiran yang sesama adapti. So udahlah, tancap gas aja sendiri. Kalau gak ada jalan untuk tanya guru gitu kan. Jadi gue tanya aja langsung sama objeknya, sama sesuatu ini langsung gitu kan. Nah di malam hari gue ngeliat langit. Gue tanya dalam hati dengan telepati ya, dengan posisi sambil meditasi. Gue tanya, apakah itu beneran ada? Apakah kalian beneran ada? Tunjukkan ke gue sinyal atau sesuatu yang menandakan kalian itu ada dan real. Karena gue ingat, karena mereka yang nanya ke gue dulu untuk mau nggak ngelihat hal yang nggak pernah lo lihat. Walaupun itu udah kemarin-kemarin sih pertanyaannya. Tapi sekarang gue memberanikan diri untuk membuka kesiapan gue untuk tahu lebih banyak dan untuk menerima tawarannya dia. Akhirnya gue pandangin bintang-bintang langit ya. Di saat itu langit itu gelap total, nggak ada bulan, nggak ada bintang, nggak ada apa-apa lah pokoknya. Dan gue dijawab dalam hitungan 1 menit lah kurang lebih. Jawabannya itu sweet sih, sweet banget. Di langit yang gak ada apa-apa dan gelap total, tiba-tiba ada satu bintang, mirip bintang ya, kayak gue bisa bilang kayak bintang, tapi sedikit beda dan apa ya, aneh gitu. Cuma sangat bercahaya dan ukurannya tuh kayak lebih besar daripada bintang-bintang biasa di langit. Tiba-tiba muncul. Dan gak ada bintang apapun lagi di sebelah-sebelahnya atau dimanapun itu di pandangan mata gue. Jadi gue ngerasa, apa itu sinyal, apa itu bintang ya, apa itu jawaban, apa bukan dalam hati gue. Cuma kalau dipikir pakai logika, kalaupun seandainya mendung, masa iya cuma satu bintang doang yang kelihatan dan itu sangat bersinar dan sebelah-sebelahnya gak ada bintang sama sekali. Oke, mungkin yang lain-lainnya ketutupan awan dalam hati gue ya. Gue berusaha untuk skeptik gitu ya. Walaupun skeptik gue tuh masih gak masuk akal. Terus lama-lama bintang itu redup, hilang. Dan balik lagi gelap. Terus gue tanya dalam hati, kayaknya sinyalnya belum begitu meyakinkan buat gue, karena gue masih antara itu bintang apa bukan gitu kan. Dan gue tiba-tiba dikasih satu lagi bintang lagi, macam sama percis, cuma beda posisi di kirinya. Nah, dengan note nggak ada bintang apapun di sekitarnya, jadi cuma dia tok sendirian. Dan itu cerah terang banget dan agak gede. Jadi bagi gue tuh kayak yang, wah ini sih bercanda nih dalam hati gue.
lalu hilang. Dan muncul lagi di sebelah yang lain. Jadi ada 3 kali jawaban buat gue. 3 sinyal, 3 bintang dengan status yang weird. Gak ada bintang lain, gak ada bulan, gak ada apapun. Gelap total dan cuma dia sendirian. Tapi dengan posisi yang beda-beda. 3 kali. Ada, tiba-tiba hilang. So dari situlah gue merasa bahwa itu adalah jawaban. Gue dapat suara yang menawarkan gue job. Jadi suaranya itu begini. Do you want a new job? Tiba-tiba ada suara gitu di saat gue lagi mau masak. Abis maghrib. Anehnya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan selama dari kemarin-kemarin itu ya yang gue ceritain dari tadi ini pakai bahasa Inggris. Gue nggak punya kemampuan supranatural kayak yang di TV-TV, gue bilang gitu kan. Bahkan gue itu orang tinggal di pelosok gitu, gimana ceritanya gue bisa gue harus mulai dari mana, intinya itu kan gue nggak tahu sama sekali. Terus gue bilang, tapi kalau memang kalian ngerasa gue worth it untuk dapet job seperti itu, kalau itu untuk hal yang positif dan gue berguna, gue akan coba lakukan yang terbaik yang gue bisa. Terus suara itu udah gak ada lagi. Walaupun gue curhat gono gini tetap gak ada suara lagi. Tiba-tiba tengah malam itu juga ya, tengah malam ada suara anjing melonglong. Anehnya semua anjing di wilayah ini sampai segunung-gunung itu melonglong. Sampai seketika tuh kayak horor gini. Ada apaan gitu kan. Gue sampai kebangun, gue jadi curiga dong, ada apaan sih. Gue coba lihat ke sekitar gue coba ngeliat ke langit. Nah, gak ada apa-apa, gak ada bintang, gak ada penampakan, gak ada UFO, gak ada apa-apa. So, kenapa mereka ngelonglong ya? Itu aja sih pertanyaan gue. Gak ada apa-apa kok. Lalu di saat yang bersamaan gue itu mulai ngerasa tiba-tiba kayak ngantuk berat. Seperti menghipnotis gue untuk black out, untuk ngantuk gitu. Gue ngerasa ada sesuatu nih yang mau ngikat gue, mau paralyze gue, mau bikin gue tuh kedudukan atau rep-repan. Unconscious lah. Susah buat gerak, gak bisa melek, gak bisa teriak, gak bisa bangun. Tapi gue sadar kalau gue itu lagi rep-repan. Gue berusaha untuk ngegerakin tangan gue dengan pikiran gue. Di saat gue udah lepas, nggak susah-susah banget sih kali ini. Di saat gue lepas dari paralysis itu, gue udah mulai sadar, udah bisa ngedipin mata, gerakin jari. Gue dengar suara, itu adalah training. Dia bilang, semua manusia punya power of mind. Gue dikasih gambar di pikiran gue. Ada manusia, ada orang yang bisa ngegerakin barang tanpa disentuh. Gue ngerti maksud dia. Ternyata sleep paralysis yang kita alami dan yang gue alami barusan itu dari E.T. dan dia itu bermaksud untuk melatih gue ataupun manusia yang ada di bumi ini bahwa kita itu sebenarnya adalah manusia sempurna yang memiliki kekuatan pikiran yang bisa melakukan sesuatu yang kita kira selama ini adalah magic, gak masuk akal, trik ataupun bantuan dari jin. Dan training dari paralysis itu adalah di saat kita bisa mengkontrol mind kita dan mengaktifkan kekuatan pikiran,
kita bisa menggerakkan bahkan badan kita yang seperti benda mati di saat paralyzed. Kayak pelajaran baru gitu, padahal selama ini gue udah ngalamin itu berkali-kali, tapi baru ngerti kali ini, men. Dan gue bersyukur dia itu sabar sekali, mereka itu sabar sekali untuk ngadepin ya at least orang kayak gue ya. Itu care, gak cuma sama gue ya, tapi sama kita semua. Bahkan mereka punya tujuan yang mulia untuk big awakening manusia secara universal. Di saat kalian mulai mengalami awakening dan menyadari banyak hal, termasuk dari itu sendiri, kalian akan ngerti apa yang gue omongin ini. So, silakan aja buat kalian yang mau sharing-sharing pengalaman spiritual kalian yang kalian sendiri masih ngerasa misterius, masih mempertanyakan itu siapa, atau kalian ngelihat apa, atau siapa yang ngajak ngomong kamu, dan lain sebagainya. Sharing aja di comment box. Kalau gue ngerti, gue coba untuk balas, ataupun pasti akan ada yang ngebales pengalaman spiritual kalian, dan kita saling berbagi, saling menguatkan, saling membuka pengetahuan. Oke, terima kasih, selamat, bye-bye.